Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memperkenankan kita untuk mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami. Dan untuk selanjutnya, dalam era digital, era transformasi digital saat ini, efisiensi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan utama bagi tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dasar aset itu sendiri. Baik itu aset berupa persediaan barang atau bisa disebut inventory, maupun aset sumber daya manusia atau HR, human resource, yang seringkali sebuah instansi atau sebuah organisasi itu tidak terintegrasi datanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mempresentasikan kelompok 12 ini akan mempresentasikan hasil analisis dan penelitian kami dengan judul analisa perancangan modul ERP Enterprise Resource Planning berbasis ODO pada sistem informasi manajemen berbasis web. Presentasi ini akan mengupas bagaimana implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan ODO yang mampu menjadi solusi single source untuk mengintegrasikan proses bisnis yang terpecah. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, izinkan kami memperkenalkan anggota tim dari kelompok 12 ini, dikarenakan sebuah sistem yang baik lahir dari kolaborasi tim yang sangat solid. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim yang pertama. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Didi Dayani dengan NIM 1925961, lalu apa nama saya? Perkenalkan, nama saya Denny Irawan dengan NIM 1925962, kemudian lanjut ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Surya Putra Budiarto dengan NIM 1925960. Selanjutnya, ada saya sendiri, nama saya Rifki Ahyar dengan NIM 1925924. Para rekan-rekan sekalian, sebelumnya kami melanjutkan slide berikutnya. Mengapa kami memilih ODO dan masalah krusial apa yang sebenarnya terjadi pada pengelolaan aset secara konvensional ini. Untuk menjawab beberapa hal tersebut, saya persilahkan untuk teman saya, yaitu Mas Surya, untuk membedah latar belakang masalah ini secara mendalam. Silahkan dilanjut oleh Mas Surya. Baik, terima kasih Mas Ahyar. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan aset organisasi. Banyak organisasi yang masih menggunakan pencatatan manual atau sistem yang berdiri sendiri.
sehingga data menjadi tidak konsisten dan laporan sering terlambat. Selain itu, kurangnya integrasi antar unit kerja seperti XR, sales, dan inventory menyebabkan proses bisnis menjadi tidak efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang mampu mengolah seluruh proses bisnis dalam satu platform. ERP atau Enterprise Resource Planning hadir sebagai solusi. Dan dalam penelitian ini, kami memilih Odoo karena sifatnya yang modular, open source, serta fleksibel untuk dikembangkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 permasalahan utama. Pertama, bagaimana proses implementasi modul ERP, khususnya pada modul sales, XR, dan inventory. Kedua, sejauh mana implementasi ERP Odoo mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data aset. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan hambatan implementasi ERP Odoo. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan alur penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi Odoo secara sistematis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan efisiensi pengolahan data aset setelah penerapan ERP. Terakhir, kami juga mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi yang ingin mengimplementasikan Odoo. Selanjutnya, untuk memahami konsep dasar ERP dan alasan pemilihan Odoo, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Mas Wahyu. Baik, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas. Nah, pada slide ini kita akan mengenal apa itu ERP dan nah, ERP atau Enterprise Resource Planning itu merupakan sebuah sistem integrasi yang digunakan untuk mengelola proses bisnis inti dalam satu organisasi, mulai dari sumber manusia, penjualan hingga pengelolaan aset. Nah, dengan ERP ini, teman-teman, data dari berbagai unit kerja atau unit divisi dapat saling berhubung satu sama lain, sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi. Nah, di sini kami memilih Odoo. Odoo itu dipilih dalam penelitian ini karena bersifat source yang pertama, modular, fleksibel, dan tentunya gratis. Nah, Odoo sendiri itu menyediakan berbagai modul yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Seperti yang kami gunakan, contohnya HR, sales, inventory, accounting, dan CRM. Next slide. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai BPM atau Business Process Modeling Notation. Nah, dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP, pemahaman terhadap proses bisnis menjadi sangat penting. Oleh karena itu digunakan BPMN atau Business Process Modeling Notation. Nah, BPMN itu sendiri itu merupakan standar pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis secara terstruktur dari awal hingga akhir. Nah, dengan BPMN, proses bisnis dapat dipahami dengan lebih jelas oleh seluruh pihak, baik itu teknis maupun non-teknis. Untuk peran BPMN sendiri dalam implementasi ERP, yaitu pertama, next slide Mas. Oke. Yang pertama dalam konteks implementasi Odoo, nah BPMN itu memiliki beberapa peran penting. Pertama, BPMN digunakan untuk memetakan proses bisnis kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan atau expectation. Yang kedua, BPMN itu mendukung integrasi antar modul seperti HR, sales, inventory. Selain itu, BPMN juga menjadi dasar dalam melakukan gap analysis terhadap fitur standar Odoo, sehingga konfigurasi sistem dapat dirancang secara tepat dan setelah memahami konsepnya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Odoo yang akan kita analisis dalam presentasi ini. Nah, waktu selanjutnya akan dijelaskan mengenai masalah ini. Mas. Baik, terima kasih Mas Wahyu.
Selanjutnya kita akan mengupas tuntas tentang modul-modul yang kami analisis di organisasi Shimano ini. Nah, dalam penelitian ini kami menganalisis 3 modul utama dalam UDU, yaitu modul HR, kemudian sales, dan inventory. Nah, ketiga modul ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan data aset dan proses bisnis dari organisasi atau perusahaan Shimano ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga untuk masing-masing modul ini secara lebih rinci dan detail lagi. Next slide. Nah, yang pertama ada modul HR. Modul HR ini berfungsi untuk mengelola seluruh data dan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM. Nah, modul HR ini mencakup berupa pengelolaan data karyawan atau employee, kemudian proses rekrutmen karyawan, kemudian manajemen kontrak, serta pencatatan kehadiran atau cuti, atau sering disebutnya itu absensi. Kemudian untuk alur proses pada modul HR ini dimulai dari job posting atau memposting job jika ada rekrutmen baru atau kekurangan karyawan, kemudian penerimaan lamaran, proses seleksi dan wawancara. Lalu jika sudah di ACC maka akan membuat kontrak hingga data karyawan tersebut atau karyawan baru tercatat secara otomatis dalam sistem ERP dan di ODU ini. Lanjut, ada modul sales yang mana kami menggunakan modul sales ini untuk mengelola seluruh proses penjualan, baik itu berupa jasa maupun barang di Shimano, mulai dari input data produk dan data customer atau pelanggan hingga pembuatan invoice atau penagihan. Nah, sistem ODU ini memungkinkan pengiriman quotation atau penawaran secara otomatis melalui email, konfirmasi pesanan, pengelolaan pengiriman hingga pembayaran. Dengan adanya modul sales ini, diharapkan secara analisis kita itu data penjualan yang ada di Shimano dapat dikelola secara terpusat dan akurat, serta dapat memudahkan pembuatan laporan penjualan di buku besar. Selanjutnya ada modul inventory. Oke, modul inventory dalam Shimano ini sangat berperan penting dalam pengelolaan barang masuk dan keluar, transfer internal antar gudang atau stok, kemudian penyesuaian stok. Kalau itu berupa barang ya, contohnya seperti seragam, kemudian buku paket dan lain-lain. Karena kan Shimano ini lebih ke akademik LPM, lembaga akademik sekolahnya. Jadi jika berupa barang maka akan tracking stok. Jika jasa maka tidak ada, begitu ya teman-teman. Nah, salah satu unggulan modul inventory ini adalah kemampuannya dalam melaporan stok secara real time. Dalam mengontrol aset persediaan serta mencegah terjadinya selisih atau redundansi data stok. Lanjut. Nah, setelah pemaparan modul yang saya jelaskan tadi, kami akan melakukan implementasi dan demo sistem ODU sesuai dengan modul yang telah dianalisis. Demo ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana integrasi antar modul yang kita analisis tadi, utamanya 3 modul tadi, secara nyata dalam sistem ODU. Nah, untuk implementasi demonstrasi pertama itu akan didemonstrasikan oleh Mas Wahyu mengenai modul HR, kemudian absensi dan juga inventory. Silahkan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya izin. Sekarang saya melakukan akses terhadap aplikasi ODU. Sebelumnya di sini saya menggunakan ODU untuk community edition, dan saya mendeploy di server operation. Di sini saya akan masuk ke implementasi mengenai employee. Oke, jadi untuk menggunakan modul employee, teman-teman bisa menginstalnya di apps, lalu akan muncul di bagian navigasi barunya. Oh, di sini ada employee. Modul employee ini digunakan untuk menyiapkan data-data karyawan. Nantinya bisa digabungkan secara manual maupun otomatis.
Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara menambahkan data employee. Tapi sebelum itu, silakan teman-teman menunjukkan data PowerPoint terlebih dahulu. Nah, data departemen digunakan untuk memanipulasi data pada employee kita. Contohnya sebagai contoh untuk warnanya kita dan departemennya adalah prosesnya apa? Depan. Ya, apabila sudah maka akan masuk ke sini. Nah, lalu setiap employee itu memiliki departemen masing-masing. Kita akan tambahkan departemennya seperti itu kita tambahkan manual kan. Lalu kita tambahkan departemen yang kita tambahkan tadi ada di office web. Apabila sudah maka sebelum kita bisa simpan atau mungkin dapatkan gambar. Jika apabila sudah maka akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita akan mencoba menambahkan absensi. Digunakan menu absensi seperti ini. Ini sebagai contoh saya sudah menambahkan absensi. Lalu kita akan menambahkan absensi. Absensi ini digunakan untuk menyimpan data absensi karyawan satu ini. Kita tambahkan absensinya, kita tambahkan tadi username. Nah, jadi di sini dari modul absensi itu sudah terhubung ke modul employee. Jadi modul employee dan modul absensi itu sudah terhubung satu. Maka set in-nya dan live. Terus check out-nya nanti dapat di-set setelah pulang. Saat ini setting saja. Nah, untuk aktor dari attendance sendiri ini adalah HR sendiri. Dia akan menyimpan absensi dari masing-masing employee. Ini bisa kita lihat untuk user ini sudah masuk check-in dan check-in. Itu kurang lebih seperti itu untuk modul employee dan absensi. Sebenarnya sangat simpel sekali. Di sini ada banyak sekali fitur mulai dari coding, reporting, plastik, manajemen dan lain sebagainya. Lalu saya akan masuk ke modul employee. Untuk modul kita akan masuk ke modul inventory. Sebenarnya bisa dilihat ya. Apabila sudah bisa maka akan muncul di sini. Modul inventory tersebut ini digunakan untuk sebagai gudang. Jadi kita menambahkan produk yang nanti disimpan di inventory. Nah, di sini saya akan menambahkan produk baru. Apakah goods atau barang untuk satu jasa. Oke, apabila sudah kita tambahkan quantity online. Di sini untuk packing inventory dengan 500 unit harga 35.000. Bisa makan ataupun unit biaya modal. Bila sudah kita posisikan. Oke, sudah kita bisa lihat sini sudah terpasang. Produk ini nanti akan dikumpul untuk sales atau di penjualan semuanya untuk melakukan penjualan berbagai macam seragam ataupun barang-barang sekolah. Yang nanti apabila ada penjualan akan masuk ke delivery order. Contohnya seperti ini ada pembelian. Nah, nanti kita bisa confirm untuk pembeliannya pengeluaran barang. Sebetulnya itu sudah terintegrasi dengan inventory yang di online. Jadi online akan mengurangi secara otomatis. Nah, itu seperti itu untuk dari saya. Terus selanjutnya di sales aku tadi akan menjelaskan dengan sendiri saya di close screen.
Baik, terima kasih Mas Wahyu untuk demonstrasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan demonstrasi dari Mas Wahyu, menyambung tadi dari inventory ya. Kita akan melanjutkan demos ke modul sales. Bentar, saya share-in. Nah, pada section ini saya akan mendemonstrasikan implementasi modul sales dan modul invoicing atau akuntansi pada sistem ERP Odoo yang diterapkan pada dan dianalisis pada studi kasus Simanu ini, yaitu Sistem Informasi Manajemen Akademik Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Nah, pada demonstrasi ini kami bertujuan untuk menunjukkan bagaimana RKMP mendukung proses pengelolaan layanan pendidikan dan penagihan keuangan secara terintegrasi. Nah, langsung saja pada modul sales yang digunakan untuk mencatat kesepakatan layanan pendidikan yang bersifat insidental atau berdasarkan persetujuan seperti pendaftaran peserta didik baru dan kegiatan sekolah serta seperti adanya penjualan seragam sekolah seperti yang diinputkan Mas Wahyu tadi, data produk seragam Senin Kemis di inventory. Nah, modul ini tidak langsung mempengaruhi laporan keuangan tetapi berfungsi sebagai dasar pembuatan invoice atau penagihan. Langsung saja, pertama saya akan masuk ke modul sales. Bisa teman-teman lihat di sini saya sudah masuk ke modul salesnya. Klik. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah sales order. Sebelumnya kan di sini sudah ditambahkan oleh Mas Wahyu produknya. Jadi ini jika barang akan masuk ke record inventory untuk stoknya. Jika jasa maka tidak ada stok on track-nya, on hand-nya. Nah, untuk itu kita akan mempraktekkan untuk penjualan seragam yang ditambahkan oleh Mas Wahyu tadi untuk mengecek apakah sudah terintegrasi dengan modul inventory. Kita lanjut ke order, sales order, kemudian kita membuat sales order baru ya. Ini sebelumnya saya dan kami sudah menambahkan beberapa transaksi sales di modul ini. Jadi ada banyak, bisa kita lihat tadi ada banyak sales order atau transaksi dengan orang tua siswa, dan data dari customer atau orang siswa ini sudah kami tambahkan berupa dummy data. Karena jika data asli itu kita tidak diperkenankan karena itu adalah data perusahaan. Kita masuk ke sales order. Kemudian kita klik new untuk menambahkan sales order baru. Nah, di sini kita menambahkan customer-nya itu siapa. Contohnya kita membuat quotation untuk orang tua siswa 50 atau kita bisa menambahkan banyak di sini, just more. Contohnya kita membuat orang tua atau orang tua 15. Oke, untuk produknya apa kita tambahkan di sini. Untuk produk yang akan kita tawarkan sebagai penagihan itu adalah berupa data produk yang ditambahkan oleh Mas Wahyu tadi, seragam Senin Kamis. Nah, di sini. Ini on hand-nya ada 500 ya. Nah, kita buat quotation-nya itu contohnya di orang tua siswa 15 ini hanya memiliki satu siswa yang bersekolah di bawah Yayasan Simanu. Kemudian untuk unit price-nya sudah otomatis. Lalu untuk itu yang kita lakukan adalah mesen jika untuk mengirimkan sebuah quotation. Itu. Like. Mohon maaf teman-teman, ini server kami terkendala. Nah, lanjut kita confirm aja ya, daripada kita nge-send ini kan membuat penawaran di email, atau kita confirm aja di sini. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi sales order. Oh ya, untuk jika statusnya itu di quotation itu belum masuk di buku besar akuntansinya. Nah, setelah itu kita akan membuat invoice atau penagihannya di sini dengan mengeklik create invoice.
Oke, untuk invoice-nya itu kita pilih saja untuk menggunakan regular invoice. Kita klik di draft-nya, kita klik. Nah, otomatis ini akan sudah membuat penagihannya di buku besar akuntansinya. Nah, maka akan dijadikan sales order. Jadi bukan lagi delivery order. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada untuk statusnya invoice penagihan 1 dan delivery. Nah, kita cek di apakah transaksi yang kita lakukan ini di sales order mengurangi stok di inventory. Kita cek di modul inventory, kemudian kita masuk ke produk. Kita cari produk yang kita jual tadi, yaitu baju Senin Kemis. Oke, masih belum, karena kita belum mengkonfirmasi di sales order. Oke, kita send. Oh, kita klik review. Nah, seperti ini untuk tagihannya atau invoice-nya. Kembali ke edit mode. Sales order. Nah, ini mohon maaf teman-teman, ini untuk servernya masih agak lemot karena kita baru di live. Kita lanjut ke modul selanjutnya aja ya, mungkin kalau belum bisa. Untuk modul selanjutnya itu adalah modul invoicing atau modul penagihan tadi. Nah, kita bisa membuat data penagihan baru di sini berdasarkan customer atau wali murid pada studi kasus di Shimano ini kan kita masuknya dengan customer-nya itu adalah wali murid di modul invoicing ini untuk mencatat tagihan resmi dan pembayaran yang berdampak langsung pada laporan keuangan. Nah, modul invoice ini menjadi pusat pencatatan piutang, perusahaan pendapatan, dan arus kas sekolah. Nah, modul invoice yang dihasilkan dari sales order tadi pada statusnya graph, yang mana status ini menunjukkan bahwa invoice masih dapat diedit seperti tadi, makanya belum mempengaruhi data stok di inventory dan belum diakui secara akuntansi. Nah, setelah invoice diverifikasi, saya akan mempost invoice akan menjadi tagihan resmi secara yang tercatat dalam laporan keuangan. Kita buat customer-nya baru. Kita cari lagi untuk customer orang tua sekolah 12. Kita add line produk. Kita tambahkan produk yang tadi. Sumbangan uang gedung saja biar beda. Oke. Kita confirm. Nah, maka akan terbuatlah invoice baru untuk orang tua siswa, yang mana dari statusnya itu draft menjadi post, yang mana post ini sudah masuk di jurnal buku besar. Nah, jika invoice ini sudah dibayar oleh orang tua siswa, kita tinggal klik pay aja. Untuk jurnalnya masuk ke jurnal bank dan payment methodenya kita masukkan ke manual payment. Kita klik paymentnya, lalu teman-teman bisa lihat untuk statusnya itu menjadi paid karena sudah dibayar oleh si orang tua siswa, seperti itu.
Nah, kita bisa send ini berupa email. Nah, seperti itu, by email ke orang tua siswa jika kita mempunyai data emailnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita juga bisa reset to draft jika ini belum lunas. Seperti itu. Yang sudah di payment, bukan lagi invoice. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa mengecek semua transaksi, karena kan tadi semua transaksi atau kegiatan yang dilakukan di Odoo ini, di organisasi Shimano, itu bisa terlihat pada buku akuntansi, buku besar. Nah, bagaimana cara melihat? Kita klik di configuration sini, kemudian di bawah menu accounting ini, kita bisa klik submenu jurnal. Nah, di sini sudah bisa melihat untuk jurnalnya berdasarkan modul yang kita pakai. Kita bisa menggunakan modul sales, melihat jurnal modul sales, bank purchase order, bank dan lain-lain. Kalau invoice itu masuk ke bank tadi jurnalnya. Kita coba lihat di sales, kemudian klik jurnal entry. Nah, maka akan terbuatlah secara otomatis atau terentry secara otomatis jurnal-jurnalnya di jurnal itemnya invoice ini. Nah, ini modul sales, contohnya uang gedung. Kita bisa melihat orang tua siswa membayar uang gedung segini, masuk PPI tanggung usaha, debit atau kredit, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menambahkan ke buku akuntansi atau jurnal. Untuk jika sales tadi kita masuk ke bank, maaf, untuk invoice tadi kita masuk ke bank ini. Nah, kita lihat jurnal entry-nya. Nah, ini sudah muncul semua ya teman-teman untuk entry jurnalnya dari modul invoice atau penagihan, seperti itu. Semuanya tercatat secara otomatis, terintegrasi. Itulah kelebihan dari modul di dalam ERP. Jika kita menerapkan sistem ERP di aplikasi Odoo, seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk demonstrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa modul sales dan invoicing ada Odoo ERP mampu mendukung pengelolaan layanan pendidikan dan penagihan keuangan pada Shimano secara terintegrasi dan tersistem, terpusat, single source of statement. Nah, modul sales digunakan untuk mencatat kesepakatan layanan, sedangkan modul invoicing atau penagihan itu berperan dalam pencatatan tagihan dan pembayaran yang berdampak langsung pada laporan keuangan akuntansi perusahaan. Terima kasih untuk demonstrasi saya akhiri. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi kita oleh Mas Surya. Baik, terima kasih Mas Denny atas pemaparan demonstrasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke slide hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, Odoo terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data karyawan, proses rekrutmen, kontrak, serta kehadiran. Proses bisnis ini menjadi lebih terstruktur, cepat, dan minim kesalahan dibanding sistem manual atau terpisah. Selain itu, integrasi antar modul memungkinkan data mengalir secara otomatis tanpa perlu input ulang. Selanjutnya ada slide faktor pendukung dan hambatan yang akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Baik Mas Wahyu, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Mas. Untuk faktor pendukung dan hambatan dalam proses implementasi terdapat beberapa faktor pendukung seperti sistem Odoo yang bulat dan fleksibel, kemudian konfigurasi serta akses berbasis web yang sangat real time. Nah, namun terdapat juga hambatan yang perlu diperhatikan, antara lain kesiapan SDM pada perusahaan tersebut nih yang masih terbatas, kebutuhan peningkatan infrastruktur jaringan, sama serta waktu adaptasi awal terhadap perubahan proses bisnis. Terus selanjutnya ya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mas Surya lagi.
Baik, untuk slide kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Rifki Ahyar. Baik, hadirin sekalian, para rekan-rekan sekalian, tibalah kita pada kesimpulan akhir dari penelitian ini, analisis ini berdasarkan analisis dan hasil implementasi yang telah kita lakukan dapat disimpulkan dengan 3 poin, yaitu yang pertama implementasi aset dan proses bisnis terkait yang selama ini terjadi karena modul HR, modul sales, dan inventory kini terhubung dalam satu ekosistem database yang terpusat dan tidak ada lagi input data ganda yang membuang waktu dalam penginputan data atau penyimpunan data. Dan inventory ini menciptakan alur data yang lebih akurat dan cepat. Dikarenakan sistem ini terbukti meningkatkan kontrol visibilitas stok barang atau inventory dan data aset karyawan atau AR kini dapat dipantau secara real time. Hal ini meminimalisir registrasi manual. Untuk yang ketiga adalah sistem mendukung pelaporan real time dan pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan ini pada transformasi dari pencatatan manual ke sistem Enterprise Resource Planning ini atau ERP berbasis web tidak hanya mendigitalkan data atau mencatat data, tetapi juga kini memiliki landasan data yang sangat akurat atau single source of truth untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat. Dengan demikian ini ODO terbukti menjadi layak sistem informasi manajemen di organisasi. Untuk slide selanjutnya, slide penutup. Saya ucapkan apa yang kami sajikan hari ini adalah sebuah langkah yang awal. Kami menyadari bahwa implementasi ERP ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan atau continuous improvement. Bukan berarti sekedar instansi atau instalasi perangkat lunak hanya semata, melainkan kami yakin bahwa fondasi yang telah kami rancang mulai dari modul HR, modul sales, dan bagi efisiensi organisasi atau sebuah instansi di masa yang akan datang atau masa depan. Untuk memperdalam pemahaman kita secara bersama, kami membuka sesi diskusi dan kami sangat berharap menantikan pertanyaan, kritik maupun saran yang membangun dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian untuk bisa berdiskusi secara lanjut untuk meningkatkan penelitian ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan teman-teman yang sangat luar biasa ini. Akhir kata dari kelompok kami, kelompok 12, kami izin pamit undur diri. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri untuk perwakilan kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.